Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roland Nusnadi dari PJKR 5A NPM 18 10631070 148. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sistem dan administrasi olahraga. Yang pertama adalah manajemen. Nah, apa itu manajemen? Menurut Dublin dan Williams pada tahun 1989 mendefinisikan bahwa manajemen sebagai koordinasi dan progres integrasi dari pemanfaatan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang spesifik melalui perencanaan. Nah, yang kedua itu adalah apa itu manajer? Nah, manajer adalah seorang manajer itu adalah seorang yang aktif secara khusus dan merupakan bagian dari proses manajemen. Nah, secara spesifik, seorang manajemen adalah seseorang yang melakukan perencanaan, mengambil keputusan, mengorganisasi staf, pemimpin, memotivasi, dan sebagai seorang guru penjas atau pelatih. Nah, yang ketiga adalah mengapa mengejar karir sebagai manajemen. Nah, mengapa teman-teman? Jadi banyak alasan untuk motif seorang untuk mengejar karir sebagai manajemen ya. Kenyataannya bahwa seorang manajemen dan seorang manajer atau seseorang yang dalam posisi manajemen ataupun mengatur organisasi biasanya mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi daripada bawahannya ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah prinsip manajemen dan struktur organisasi. Nah, prinsip manajemen dan struktur organisasi itu ada beberapa prinsip yang paling penting adalah sebagai berikutnya, teman-teman. Yang pertama itu adalah struktur manajemen organisasi harus menjelaskan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Nah, yang berikutnya, pekerjaan manajemen mungkin lebih efektif di organisasi atau fungsinya. Nah, selanjutnya adalah manajemen yang sukses tergantung pada komunikasi ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah koordinasi dan kerjasama antar sebagai departemen atau suatu organisasi diperlukan untuk mengelola yang efektif. Selanjutnya staf dan bagian tugas membantu keefektifan manajemen. Selanjutnya adalah tugas dan hak personal. Nah, yang terakhir adalah tidak ada bentuk organisasi tunggal yang benar. Nah, selanjutnya adalah manajemen struktur manajemen ke dalam bentuk grafik atau bagan organisasi, peserta, keluhan dan triks. Pada tahun 1962 menetapkan standar ketika mereka menjabarkan 6 langkah prosedur untuk mengembangkan bagan organisasi. Salah satunya yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan organisasi. Berikut. Yang pertama adalah organisasi dan struktur penjaskes di SD, SMP, SMA atau SMK. Pengembangan sekolah terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan sekretaris dan bendahara. Nah, selanjutnya adalah pengawas sekolah, terus bidang eksekutif, kurikulum dan instruksi. Terus di bidang eksekutif SDM dan pelayanan jasa. Bidang eksekutif SDM dan pelayanan jasa. Nah, selanjutnya bidang keuangan dan layanan bisnis atau manajemen bisnis sekolah. Nah, yang terakhir adalah konsultan olahraga pada pendidikan menengah. Nah, struktur selanjutnya adalah struktur dan organisasi penjas di tingkat perguruan tinggi.
perguruan tinggi dan universitas Penjaskes di tingkat perguruan tinggi, dan untuk universitas terdiri dari 4 komponen. Salah satunya yang pertama adalah instruksi dasar atau program kegiatan fisik. Yang kedua adalah program keguruan. Yang ketiga adalah program non keguruan seperti kepelatihan dan sebagainya. Ya, yang terakhir adalah program kursus tingkat perguruan tinggi. Nah, selanjutnya adalah administrasi olahraga. Kata administrasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu administrasi, yang artinya segala kegiatan yang meliputi tulis menulis, ketik mengetik, komputerisasi, surat menyurat. Persiapan kata administrasi lainnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu administre, yang artinya adik, yaitu pada, dan ministrate, yaitu melayani. Maka kata administrasi berarti memberikan pelayanan. Selanjutnya adalah pengertian administrasi. Pengertian administrasi adalah untuk dapat memberikan penahanan tentang pengertian administrasi tidak lepas dari asal-usul kita administrasi itu sendiri sebagaimana bahasa sebelumnya, yakni kegiatan dan usaha kantor dan melayani. Selanjutnya, motivasi. Nah, untuk motivasi ini untuk mengembangkan kinerja organisasi yang baik, dibutuhkan niat dalam pengembangan suatu motivasi kerja yang tinggi. Nah, salah satunya adalah sebagai berikut. Kemampuan seseorang dalam meningkatkan pelayanan dan persepsi pada organisasi atau departemen pada semua tingkatan. Yang berikutnya adalah manajemen mendefinisikan apa yang dituntut dalam bentuk peningkatan kerja. Nah, selanjutnya adalah definisi administrasi menurut penulis Indonesia. Yang pertama ada De Linky pada tahun 1965. Dia berkata, administrasi adalah segenap rangkaian pembuatan penyelenggaraan dan setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan. Selanjutnya menurut Sutarto, administrasi adalah suatu proses penyelenggaraan dan pengusunan segenap tindakan atau kegiatan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan. Nah, selanjutnya menurut Sondang Siagian. Nah, menurut dia adalah administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Yang terakhir menurut William H. Neumann adalah administrasi sebagai pedoman atau petunjuk kepemimpinan dan pengawasan dari usaha-usaha sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang ketiga adalah manajer. Apa itu manajer? Manajer merupakan orang yang berusaha mencapai tujuan maupun keberhasilan menyelenggarakan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Nah, tujuan pentingnya manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, bekerja dengan dan melalui orang lain, memadukan dan menyimpangkan tujuan, menetapkan prioritas apa yang didahuluinya. Selanjutnya adalah berpikir analitis dan konseptual. Nah, selanjutnya adalah kegiatan manajer. Nah, kegiatan manajer itu ada beberapa. Yang pertama adalah pribadi, pengaturan waktu, mengembangkan karir, keterlibatan dalam hidup. Nah, yang
kedua adalah teknis, pekerjaan yang menggunakan peralatan. Nah, yang ketiga adalah administratif, memproses kerja. Nah, kinerja berasal dari pengertian performance yang hasilnya kerja atau presentasi kerja. Selanjutnya adalah membuat keputusan yang bijak. Pembuatan keputusan adalah tindakan menyusun pemikiran seseorang, membuat kesimpulan dan membuat penilaian atas beberapa pertimbangan ketika menghadapi beberapa pilihan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan pilihan. Banyak faktor atau pengaruh yang datang menghampiri pikiran dan emosi kita membuat keputusan ketika ia menghadapi beberapa pilihan. Di antaranya ada pertama, pemahaman, penetapan, semangat, dan informasi yang berupa opini. Selanjutnya adalah administrasi atau manajemen. Administrasi atau manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan dan evaluasi. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan penentuan lebih awal dari suatu tujuan yang akan dicapai. Perencanaan meliputi A, B, S, yang merupakan A-nya itu adalah apa yang akan kita capai, B, bagaimana mencapainya atau melakukannya. Nah, yang terakhir adalah S. S itu adalah siapa yang akan melakukannya. Selanjutnya adalah pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan sekumpulan orang yang bersepakat untuk bekerja. Selanjutnya adalah pengorganisasian. Pengorganisasian adalah organisasi merupakan sekumpulan orang-orang bersepakat untuk bekerja sama dan memiliki komitmen untuk mencapai tujuannya bersama. Nah, selanjutnya adalah pemimpin merupakan seseorang yang dapat membuat keputusan yang tepat pada saat yang dibutuhkan. Seseorang pemimpin dapat menggerakkan dan mengakibatkan motivasi serta memberikan tuntunan atau pengendalian terhadap perilaku anggotanya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah evaluasi, adalah melihat kembali hasil kerja yang telah dilaksanakan, baik keberhasilannya maupun merupakan kegagalan kerjanya untuk memperbaiki di masa-masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.